comment, share, and subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, tidak kemudian. Oke guys, jangan lupa ya. Halo, selamat pagi. Tetap semangat buat kalian para pelajar-pelajar yang hebat. Senang berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Baik, pada pertemuan kita hari ini saya akan kembali melanjutkan pembelajaran materi kelas 12. Ini masih berputar seputar reaksi redoks ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana reaksi redoks itu dan bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam dan dalam suasana basa dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi ataupun dengan metode reaksi ion ataupun setengah reaksi. Baik, selanjutnya aplikasi dari reaksi redoks itu kita akan bahas di topik ini. Kita akan bicarakan tentang elektrokimia. Oke ya guys, langsung saja ya. Kita langsung saja. Oke, baik. Apakah elektrokimia itu? Ini adalah merupakan dasar kita yang harus kita miliki ya, supaya kita bisa lebih paham nantinya tentang mempelajari elektrokimia itu sendiri. Nah, jadi supaya kamu bisa lebih paham gambaran elektrokimia itu seperti apa, di sini saya sudah siapkan ya beberapa gambar aplikasi elektrokimia yang berkaitan dengan reaksi redoks dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ada diantaranya kita bisa temukan baterai kering. Ini ada baterai Li-ion yang ada di handphone ya. Kemudian ini ada logam ya, lempengan logam yang disepuh ataupun dilapisi dengan kuningan ataupun emas. Terus ini ada baterai laptop, ada baterai basa atau biasa kita kenal dengan baterai aki, dan ini juga termasuk baterai kering juga ya, dengan tegangan potensial 9 volt. Oke, jadi inilah dia aplikasi daripada redoks itu yang bisa kita lihat di dalam elektrokimia ya. Oke, jadi berdasarkan contoh ini saya rasa kita sudah bisa tarik kesimpulan ya, sebenarnya elektrokimia itu bagaimana gitu ya. Oke, di sini saya akan ulas bahwasanya elektrokimia itu adalah merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan energi listrik dengan energi kimia ya. Oke, cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan energi listrik dengan energi kimia. Nah, jadi di sini ada dua kata ya, energi listrik dan energi kimia. Bagaimanakah energi listrik yang dimaksud di sini? Energi listrik yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan tegangan potensial ya, berhubungan dengan arus listrik nantinya yang mengalir ataupun yang dihasilkan dari mana? Dari energi kimia itu sendiri. Nah, itu dia. Itu reaksi redoks ya. Dalam hal ini reaksi redoks dia. Oke. Nah, jadi secara garis besar elektrokimia ini bisa kita bagi dia menjadi dua. Yang pertama itu adalah sel volta, yang kedua adalah sel elektrolisis. Oke. Bagaimanakah keduanya ini? Di sini saya akan coba jelaskan secara ringkas. Nah, kalau yang dikatakan sel volta itu gimana dia? Itu menyatakan apa? Adanya perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Jadi dari reaksi redoks ini kita akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan suatu arus listrik, di mana sumber arus listriknya itu berasal dari mana? Dari elektron-elektron yang dihasilkan pada energi kimia itu sendiri. Sehingga dengan demikian dalam sel volta itu menghasilkan apa? Satu reaksi yang spontan dan terdapat dua kutub ya, ada dua kutub elektroda ya, yaitu katoda yang bermuatan positif dan anoda yang bermuatan negatif. Jadi ini biasa kita kenal biar gampang kita ingat ya, siapa yang di elektroda katoda dan siapa yang di anoda. Ingat aja kapan ya, kapan katoda itu positif dan anoda itu adalah elektroda yang bermuatan negatif. Nah, siapakah yang dikatakan elektrodanya katoda ataupun positif, dan siapakah yang elektrodanya anoda ataupun yang bermuatan negatif di sel volta ini? Nah, ini kita bisa lihat dari prinsip kerja sel volta itu sendiri, di mana pada katoda
itu yang berlangsung adalah reduksinya, dan di anoda yang berlangsung adalah oksidasinya. Ini biasa kita singkat ya, supaya gampang juga kita mengingat itu CRAO ya, katoda itu reduksi, dan yang di anoda itu adalah yang oksidasi. Nah, contoh sederhananya itu adalah baterai ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk yang berikutnya adalah sel elektrolisis. Jadi ini kebalikan daripada sel volta ya. Kalau tadi di sel volta dari reaksi redoks itu akan menghasilkan energi listrik, secara kalau di elektrolisis tidak terjadi. Itu kebalikannya. Itu energi listrik menjadi energi kimia. Jadi karena reaksinya itu tidak menghasilkan energi listrik, artinya harus dipicu dengan suatu arus listrik dia dengan potensial tertentu sehingga akan terjadi suatu energi kimia, maka reaksinya sudah jelas tidak spontan ya. Sama halnya dengan sel volta, di dalam sel elektrolisis juga akan kita temukan dua buah kutub elektroda ya. Hanya saja di sini agak sedikit berbeda ya. Kalau di sel volta tadi kan kapan ya, katoda yang positif dan anoda negatif. Sementara di sel elektrolisis katoda yang negatif dan anoda itu positif, sehingga disebut kenap ya, kenap. Oke, katoda negatif, anoda positif. Oke. Nah, prinsip kerja daripada sel elektrolisis ini sel elektrolisis harusnya ya sama ya dengan sel volta, tetap dia katoda itu adalah reduksinya dan anoda itu adalah oksidasi. Nah, contoh daripada sel elektrolisis ini bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyembuhan logam. Bagi adik-adik yang suka memodifikasi kendaraan bermotornya ya, mengkrom ya kan, supaya lebih mengkilap, maka ya kita lakukan proses elektrolisis, dilapisi logam daripada kendaraan bermotor itu dengan logam lainnya ya, dengan tujuan supaya tidak menghasilkan korosi sebenarnya. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan kupas tuntas semua yang berkaitan dengan sel volta. Jadi di pertemuan minggu depan, kalau tidak ada halangan, kita akan bahas tentang sel elektrolisis ya. Oke, baik, sel volta ataupun sel galvanik. Nah, mari kita lihat gambar daripada sel volta ini ya. Jadi kalau kita perhatikan, agar dihasilkan perubahan energi listrik menjadi energi dari energi kimia menjadi energi listrik, di sini kita memerlukan satu komponen-komponen ya, sebagai perangkat penyusun sel volta itu sendiri. Ya, apa saja komponen sel volta yang bisa kita temukan di sini? Ya, yang pertama itu adalah elektroda ya. Ini ada elektroda anoda yang bermuatan negatif dan ada elektroda katoda yang bermuatan positif. Oke. Ya. Jadi di dalam elektroda katoda dan anoda inilah nanti kita akan melihat adanya satu reaksi redoks ya. Jadi energi kimia itu berubah menjadi energi listrik. Di mana pada elektroda katoda yang bermuatan positif itu nanti akan berlangsung suatu reaksi reduksi. Sementara pada elektroda yang bermuatan negatif itu nanti akan menghasilkan satu reaksi oksidasi. Oke. Siapakah elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan ini? Biasanya elektroda yang digunakan dalam sel volta itu adalah elektroda yang berasal dari logam yang mengandung garam elektroda itu sendiri. Nah, itu dia ya, garam elektroda itu sendiri. Kemudian yang kedua ada larutan elektrolit, ini udah jelas ya. Nah, ini dia. Jadi fungsinya ini sebagai apa? Sebagai media aliran ion saat nanti terjadi reaksi ya, saat terjadi reaksi. Jadi larutannya ini bisa pada umumnya berupa larutan garam yang mengandung
elektroda yang sama gitu di dalam sel volta itu sendiri. Kemudian ada kita kenal namanya jembatan garam ya. Ini yang di tengah ini namanya jembatan garam ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada pipa kapiler berbentuk U. Jadi di dalam pipa ini dimasukkan suatu gel atau agar-agar ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menetralisir kelebihan ion-ion yang ada pada anoda dan katoda. Jadi biasanya ini dimasukkan suatu garam yang bersifat netral seperti NaCl gitu contohnya ya. Terus untuk mengetahui berapa besar sih tegangan yang dihasilkan pada saat sel volta ini berlangsung, itu kita menggunakan satu alat ukur namanya voltmeter ya. Oke, baik. Jadi itulah dia komponen-komponen yang biasa kita temukan di dalam sel volta itu sendiri ya. Kita lanjut. Nah, bagaimanakah proses reaksi redoks yang berlangsung pada sel volta itu sendiri? Kembali kita lihat gambar yang ini ya, gambar yang tadi. Ya. Nah, jadi kan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di elektroda anoda itu akan terjadi suatu reaksi oksidasi. Nah, sebagai contohnya di sini kita gunakan anodanya adalah logam Zn dan katodanya itu adalah yang logam Cu. Pada logam Zn itu dicelupkan pada suatu larutan garam Zn ya, garam seng. Nah, ini kita ambil contohnya adalah ZnSO4. Kemudian pada elektroda katoda itu lempengan logam katodanya kita celup pada suatu larutan garam Cu juga ya, garam yang mengandung Cu. Di sini kita ambil contohnya adalah CuSO4. Nah, jadi pada saat ini dihubungkan ya dengan voltmeter, terus ini elektroda anodanya dicelupkan pada media yang berisi larutan garam ZnSO4, maka ini nanti ya lempengan logam Zn ini itu akan teroksidasi dia ya, akan mengalami suatu reaksi oksidasi. Dia akan keluar menghasilkan ion Zn2+ ya, jadi dia larut ya, larut. Jadi lempengan Zn ini akan larut di dalam garam larutan ZnSO4 dan menghasilkan apa? Suatu reaksi oksidasi, dia membebaskan 2 elektron. Sudah? Nah, karena jumlah ion Zn2+ yang dihasilkan di dalam larutan ini semakin banyak dan berlebih, mengakibatkan jumlah ionnya melebihi ya dari jumlah ion Zn2+ sebelumnya, akibat adanya penambahan dari elektroda Zn itu sendiri. Maka supaya jumlah ion Zn2+ di dalam larutan ini dia tetap stabil, maka di sini ada ion-ion yang ada di dalam jembatan garam ini akan mengikat ya, mengikat kation daripada Zn2+ sehingga dia tetap posisi netral gitu ya. Jadi itulah fungsinya. Jadi contohnya di sini adalah garam dapur ya, NaCl. Jadi ini akan terdisosiasi nanti di dalam pipa ini sendiri ya, pipa jembatan garam yang menghasilkan Na+ dan celmin. Nah, celmin ini akan keluar mengikat apa? Menangkap ion Zn2+ yang dihasilkan dari elektroda Zn di dalam garam ini tadi. Diikat sehingga jumlah ion Zn2+ di dalam larutannya tetap stabil. Oke. Nah, itu dia. Terus bagaimana dengan apa? Elektroda katoda pada Cu. Ya, ion Cu itu akan mengalami suatu reaksi reduksi ya. Mengalami reduksi di mana ion Cu2+ yang terdapat di dalam larutan CuSO4 ini itu akan mengendap ya, mengendap semakin tebal lah elektroda katoda ini ya kan, semakin tebal menghasilkan apa? Ion Cu ya kan, menghasilkan logam Cu maksud saya ya. Nah, akibatnya jumlah ion Cu2+ kan jadi sedikit, sementara ion SO4 domain itu nanti bagaimana? Akan berlebih.
Nah, jadi supaya tidak terjadi kelebihan ion SO42- di dalam larutan CuSO4 ini, maka selanjutnya nanti ion NO+ yang ada di jembatan garam itu akan keluar menuju kemana? Menuju ke larutan ini ya, larutan CuSO4. Udah, itu akan diikat oleh si Na+, sehingga dia tetap kondisi netral ya. Oke. Nah, selanjutnya dari reaksi yang berlangsung pada katoda dan anoda itu akan menghasilkan apa? Suatu reaksi setengah sel pada elektrodanya ya. Itu pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Ini tadi Zn menjadi Zn12 tambah 2 elektron ya. Kemudian katoda, ion CO2+ nya ya, ion CO2+ yang ada di dalam larutan CuSO4 ini itu akan mengendap pada ataupun menempel ya pada lempengan elektroda Cu tadi ya, dan menerima 2 buah elektron. Oke. Nah, jadi kalau kita gabungkan reaksi sel yang berlangsung pada anoda dan katoda itu akan menghasilkan suatu reaksi total ya. Kita masih ingat kan dalam penyataan reaksi setengah ion itu gabungan antara oksidasi dengan reduksi. Syaratnya itu elektron yang dilepas oleh si anoda itu harus sama banyaknya dengan yang diterima oleh si katoda. Karena di sini sudah sama, maka langsunglah tereliminasi elektronnya, sehingga reaksi selnya adalah Zn tambah Cu2+ menjadi Zn12 tambah Cu. Oke ya. Nah, jadi selain kita nyatakan dalam satu reaksi sel, di dalam sel volta ini reaksi redoks juga bisa kita ungkapkan dalam satu notasi sel namanya ya. Apa sih notasi sel itu? Notasi sel itu adalah merupakan diagram sel ya, atau bentuk sederhana dari reaksi sel yang berlangsung pada sel volta. Jadi sebenarnya sih sama aja dengan reaksi sel yang di atas, cuman di sini dalam penulisannya dia lebih singkat gitu. Kita nggak perlu tuliskan bagaimana reaksi berlangsung pada anoda, bagaimana reaksi berlangsung pada katoda. Cukup spesi masing-masing pada katoda dan anoda aja yang kita masukkan. Lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Jadi urutannya dalam pembuatan notasi sel, pertama kita tuliskan dulu spesi anodanya ya, yaitu mengalami oksidasi, dan diakhiri oleh spesi yang katoda yang mengalami reaksi reduksi. Itu dia ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang memisahkan antara anoda dengan katoda itu dipisahkan oleh jembatan garam. Ini dia yang di tengah ini tadi ya. Jadi fungsinya adalah, fungsi daripada jembatan garam ini adalah untuk menetralisir jumlah ion yang terdapat pada anoda dan pada katoda agar dia tetap stabil. Oke, baik. Kita lanjut. Potensial elektroda. Apa sih potensial elektroda ini? Potensial elektroda ini merupakan apa? Merupakan potensial listrik yang terdapat pada permukaan elektroda. Oke. Jadi pada dasarnya adik-adik sekalian, arus listrik ini akan dihasilkan pada suatu sel volta akibat adanya apa? Akibat adanya perbedaan potensial yang dimiliki oleh kedua elektroda yang ada di katoda maupun di anoda. Seperti itu. Oke. Nah, perbedaan potensial inilah yang kita sebut namanya EMF ya, EMF, electromotive force. Seperti ini dia. Nah, jadi untuk menentukan berapa besar sih potensial yang dimiliki oleh satu elektroda, maka kita harus ukur dia dengan suatu pembanding. Dalam hal ini pembanding yang kita gunakan adalah gas hidrogen. Kenapa? Karena harga potensial mutlak suatu elektroda tidak dapat diukur dengan membandingkan elektroda lain ya. Jadi kita harus ketahui berapa besaran elektroda ya, potensial sel elektroda setiap elektroda itu ya. Nah, dengan cara membandingkannya terhadap potensial gas hidrogen ya, dimana diketahui elektroda yang
dimiliki oleh hidrogen itu memiliki potensial sebesar 0,00 volt. Nah, jadi nanti dicelupkan elektroda gas hidrogennya, terus dimasukkanlah ini salah satu elektroda ZN yang mau kita ukur berapa besarannya, baru dihubungkan ke voltmeter. Nanti kita akan bisa lihat berapa sih tegangan potensial yang dibebaskan ya, berapa sih elektron yang dibebaskan oleh si ZN ini menuju ke gas hidrogen. Tuh. Baik. Nah, jadi berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dinyatakan sebagai berikut. Elektroda yang lebih mudah mengalami reaksi reduksi dibandingkan dengan elektroda gas hidrogen diberi harga potensial reduksi positif. Saya ulang kembali. Elektroda yang lebih mudah mengalami reaksi reduksi dibandingkan dengan elektroda gas hidrogen diberi harga potensial reduksi positif. Yang kedua, elektroda yang lebih sukar mengalami reaksi reduksi dibandingkan dengan elektroda gas hidrogen diberi harga potensial reduksi negatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya potensial standar reduksi ya, atau kita kenal dengan enol reduksi. Apa sih itu? Ya, menyatakan besarnya kecenderungan untuk menerima elektron. Nah, menyatakan besarnya kecenderungan untuk menerima elektron. Ya. Terus di sini ada yang kita kenal potensial standar oksidasi atau enol oksidasi. Menyatakan apa? Menyatakan besarnya kecenderungan untuk melepaskan elektron. Oke. Menyatakan besarnya kecenderungan untuk melepaskan elektron. Itulah yang disebut potensial standar oksidasi atau enol oksidasi. Nah, jadi apabila kita bandingkan besaran potensial standar oksidasi terhadap potensial standar reduksi, di sini kita bisa lihat hubungannya, hubungan kuantitatifnya, bahwasanya enol oksidasi itu sama dengan negatif daripada enol reduksi. Nah, artinya kebalikan daripada enol oksidasi. Jika enol oksidasinya di sini positif, maka enol reduksinya adalah negatif. Jika enol oksidasinya itu adalah negatif, maka enol reduksinya adalah positif. Seperti itu dia. Jadi kebalikannya ya. Oke. Potensial sel standar ya. Selain menggunakan eksperimen dan voltmeter, potensial sel, enol sel berapa juga ditentukan secara teoritis. Nah, ini bisa kita hitung ya, tanpa harus menggunakan alat ya ataupun voltmeter. Yang penting kita di sini harus ketahui dulu berapa besaran potensial sel setiap elektroda, baru bisa kita ukur berapa sih potensial sel yang dihasilkan dari kedua elektroda tersebut. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat jika enol oksidasi dan enol reduksinya diketahui, maka potensial sel standarnya atau enol selnya itu adalah jumlah daripada enol oksidasi ditambah dengan enol reduksi. Ingat ya, ini berlaku kalau enol oksidasi dan enol reduksinya diketahui nilainya. Nah, sekarang bagaimana pada suatu reaksi sel volta enol reduksi pada anoda dan katoda itu diketahui. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan berapa besar enol sel yang dihasilkan pada suatu sel volta? Nah, di sini ada penjelasannya. Apabila diketahui dua elektroda dengan nilai potensial reduksi masing-masing, maka elektroda dengan nilai potensial reduksi paling kecil akan bertindak sebagai anoda dan yang lain sebagai katoda. Artinya yang paling besar, gitu ya. Jadi apabila diketahui enol reduksi pada anoda dan katoda diketahui, maka untuk mengetahui siapa di situ yang sebagai anoda dan siapa sebagai katoda, kita tinggal melihat nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Yang paling kecil nilai enolnya itulah yang kita sebut anoda. Jadi elektronnya itu adalah anoda, dan yang paling besar enolnya itu adalah katoda atau yang mengalami suatu reduksi, sehingga harga potensial sel standar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Ini dia. Jadi enol sel itu sama dengan enol katoda dikurang dengan enol anoda, ya, besar kurang kecil. Dimana pada katoda itu berlangsung apa tadi? Yaitu reaksi reduksi, sementara pada anoda berlangsung reaksi oksidasi. Jadi cara kita untuk mengetahui dia itu adalah merupakan katoda dan anoda, kita cukup melihat dari perbedaan enol produksi yang dimiliki pada
kedua elektroda tersebut ya. Jika dia bernilai lebih besar dari E0 lainnya, maka itu adalah katoda ataupun reduksi. Jika E0-nya lebih kecil, maka itu adalah merupakan elektroda anoda atau yang terdapat pada reaksi oksidasi. Jadi E0 itu sama dengan besar kurang kecil ya. Oke, seperti itu. Nah, apabila hasil perhitungan yang dihasilkan antara katoda dan anoda itu positif, maka sudah dapat disimpulkan reaksi selnya itu berlangsung spontan. Tapi kalau dia bernilai negatif, hasil perhitungannya itu adalah merupakan reaksi tidak spontan. Oke, contoh soal, mari kita lihat biar lebih jelas lagi ya, adik sekalian. Diketahui dua elektroda Ag dan Ni berikut. Ag plus tambah elektron menjadi Ag ya, dimana E0-nya sama dengan 0,80 volt. Kemudian Ni2 plus tambah 2 elektron menjadi Ni, E0-nya adalah negatif 0,23 volt. Oke, dari data itu timbul pertanyaan. Tentukan A. Elektroda yang bertindak sebagai katoda dan anoda, B. Reaksi sel, C. Notasi sel, D. Nilai potensial sel standar atau E0 selnya. Oke, langsung aja kita selesaikan ya adik sekalian. Oke, yang pertama ya, elektroda yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Ingat, tadi kan sudah ada saya jelaskan. Yang dikatakan katoda, jika nilai E0 reduksinya ini diketahui, kita tinggal lihat aja siapa yang paling besar, itulah yang ada di katoda, siapa yang paling kecil, itulah yang ada di anoda. Karena yang paling besar itu akan mengalami satu reaksi reduksi ya, sedangkan yang paling kecil itu mengalami reaksi oksidasi. Sehingga dengan demikian, pada data ini ya, yang berada di katoda itu adalah yang memiliki nilai E0-nya paling besar ya, itu 0,80 volt, berarti si Ag ya yang katoda. Dan yang paling kecil itu adalah anodanya. Dalam hal ini siapa? Itu Ni. Oke. Nah, selanjutnya kita ungkapkanlah reaksi ini menjadi satu reaksi sel dengan cara menggabungkan reduksi dan oksidasinya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah ketahui siapa yang E0-nya paling besar dan paling kecil, nah kita tinggal menyesuaikan reaksi selnya ya. Dalam hal ini yang ada pada elektroda anoda itu adalah Ni ya, karena nilainya lebih kecil. Karena ini adalah merupakan reaksi reduksi, maka agar dia menjadi satu reaksi sel, ini kita balik. Nah, reaksinya ini menjadi ya, reaksi yang kedua ini kita balik sehingga dia menjadi reaksi oksidasi. Berarti dia menjadi Ni ya, Ni terurai menjadi Ni2+ dan melepaskan 2 elektron. Karena dibalik, maka sudah jelas potensial sel standar daripada Ni itu adalah 0,23 volt. Dia berupa tanda, tadinya bernilai negatif pada E0 reduksinya, maka dia menjadi positif karena dia mengalami proses oksidasi di anoda. Kemudian yang reduksi itu adalah yang memiliki nilai E0-nya paling besar, 0,8. Karena ini lebih besar, maka ini tidak perlu kita balik reaksinya, dia tetap ya, itu Ag plus tambah elektron menjadi Ag ya, E0-nya sama dengan 0,80 volt. Oke, selanjutnya kita gabungkan. Syaratnya itu kan elektron yang dilepas pada anoda itu harus sama banyak dengan reduksi, maka ini harus dieliminasikan dulu. Pada anoda kita kali 1, pada reduksi kita kali 2, sehingga dia menjadi Ni ya kan, Ni tambah 2 Ag plus menghasilkan ion Ni2+ tambah 2 Ag dengan E0 sama dengan 1,03 volt. Ini dijumlahkan ya. Oke, terus kita masuk pertanyaan ketiga, notasi sel. Notasi sel itu adalah apa? Merupakan diagram ataupun reaksi sederhana ya, reaksi sel sederhana. Jadi kita nggak perlu tuliskan reaksi sel lengkapnya, kita cukup memasukkan siapa yang sebagai spesies oksidasi dan siapa yang spesies reduksi. Oke, nah di sini yang oksidasi adalah yang memiliki potensial selnya lebih kecil, ya kan? Oke, maka ditulis dulu
komponen yang ada di anoda. A menjadi AN+, berarti Ni menjadi Ni2+, dan dipisahkan oleh jembatan garam. Ini Ag plus menjadi Ag. Oke. Kita lanjut yang keempat, nilai potensial sel standar. Di sini sudah ada saya buat untuk menentukan nilai potensial standarnya. Kalau enol oksidasi dan enol reduksinya diketahui, maka ini kita jumlahkan. Karena di dalam data ini enol yang diketahui adalah enol reduksinya, ini kan reduksi ya, maka kita gunakanlah persamaan yang ini, yaitu besar kurang kecil ya, yaitu 0,8 dikurang dengan negatif 0,23, sehingga dihasilkanlah sebesar 1,03 volt ya, 1,03 volt. Oke, jadi saya harap kalian bisa paham ya tentang konsep penentuan potensial sel standar pada sel volta. Oke, kita lanjut. Deret volta. Nah, selain dengan menggunakan data potensial sel standar pada elektroda, anoda, dan katoda, kita bisa memprediksi suatu reaksi yang berlangsung pada sel volta itu, apakah dia spontan atau tidak. Nah, kita cukup mengingat deret volta ini ya. Apa sih deret volta itu? Ya, deret volta itu merupakan kumpulan elektroda yang diurutkan dari enol sel reduksi terkecil hingga enol sel reduksi terbesar. Gitu ya. Jadi diurutkan dia dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi deret volta ini biasanya dapat digunakan untuk meramalkan apakah suatu reaksi sel volta itu berlangsung spontan atau tidak. Apabila dalam soal enol selnya nggak diketahui, nah, kalau tadi diketahui kan tinggal kita menggunakan suatu persamaan tadi ya, yaitu besar kurang kecil ya, enol reduksi dikurang dengan enol oksidasi. Tapi kalau tidak diketahui gimana ya, kita cukup menggunakan ini deret voltanya yang sudah diurut ya, berdasarkan nilai enol sel reduksinya dari yang paling rendah ke yang paling besar ataupun tinggi. Nah, apa saja sih deret volta itu? Ya, ini harus kalian ingat. Ini cukup banyak ya komponennya ya. Itu Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cu, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pta. Nah, itulah dia logam-logam yang biasa digunakan sebagai elektroda di dalam sel volta. Nah, gimana sih cara kita untuk mudah mengingat ataupun menghafalnya? Ya, diberikan kebebasan. Nah, silakan buat kreasi masing-masing. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan contoh ya, contoh menghafal deret volta ini yang saya aplikasikan ke dalam suatu lagu. Mohon maaf kalau jika suara penyanyinya ini tidak mendukung ya, nada dasarnya C sama dengan Fa. Mohon dimaafkan. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. Kalau bisa diikuti di dalam hati ya, supaya kita semakin bisa mengerti. Ka basat cana Mada mangan gana cerve ceco misen PBH SB BI CU HG AG PTA, itulah deret volta. Lagi ya. Buka basar cana Magal mangan jana CP ceco misan PBH SB BI CU HG AG PTA, itulah deret volta. Yes. Jadi itulah dia tadi ya adik-adik sekalian, salah satu contoh bagaimana kita bisa menghafal deret volta ini. Karena ini sangat membantu sekali ya untuk kita menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan reaksi pendesakan logam ya. Jadi kita harus ingat ini dia.
Oke. Nah, jadi sesuai dengan yang saya katakan tadi ya, bahwasanya logam-logam yang kita susun ini didasarkan atas perbedaan potensial sel reduksi yang terkecil hingga yang terbesar ya. Oke, dia dari kiri ke kanan ya. Jadi semakin ke kiri potensial sel standar pereduksinya itu semakin kecil. Semakin ke kanan potensial pereduksinya itu semakin besar ya. Semakin ke kiri itu potensial sel pereduksinya semakin berkurang, sementara semakin ke kanan potensial sel pereduksinya semakin besar ya, semakin ke kanan dia. Nah, bagaimana sifat daripada potensial sel pereduksi yang bernilai kecil ini? Oke, kita lihat. Yang pertama, semakin ke kiri ya, semakin ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Jadi semakin ke kiri dia, itu dia cenderung bagaimana? Makin mudah teroksidasi, itu dia. Dan dalam reaksinya dia bertindak sebagai anoda. Terus apalagi? Iya, sifat reduktornya lebih kuat dia. Sifat reduktornya lebih kuat. Dan di sini dia ada kelebihannya, di mana meskipun dia memiliki potensial reduksi paling kecil, dia bagaimana? Dapat mendesak ataupun mengusir logam yang berada di sebelah kanannya, gitu dia. Yang di sebelah kanannya. Berarti di antara logam-logam yang ada dalam deret volta ini, yang memiliki sifat reduktor paling kuat dan dapat mengusir logam-logam yang ada di sebelah kanannya itu adalah Li. Oke. Kita lanjut. Bagaimana dengan reduksi? Ya. Bagaimana potensial sel reduksi yang nilainya lebih besar? Semakin ke kanan dia makin mudah tereduksi. Bertindak sebagai katoda di sel volta. Sifat reduktornya lebih lemah, ya. Sifat reduktornya lebih lemah, tidak dapat mendesak ataupun mengusir logam yang berada di sebelah kirinya. Itu dia ya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh sifat reduktornya yang sangat lemah. Jadi nggak bisa dia mendesak ataupun mengusir logam yang ada di sebelah kirinya. Oke, seperti itu. Baik, kita lihat contoh soalnya. Ya, aplikasi dari volta ini supaya kita semakin paham ya. Nah, di sini ada dua reaksi, Fe tambah Cu2+ menjadi Fe2+ tambah Cu, Zn2+ tambah Ni menjadi Ni2+ tambah Zn. Nah, jadi dari kedua reaksi itu, manakah pernyataan yang benar? A. Reaksi 1 dapat berlangsung tetapi juga ada fase tidak berlangsung. B. Reaksi 2 pasti berlangsung. C. Logam Fe dapat mendesak ion logam Cu. D. Logam Ni dapat mendesak ion logam Zn. E. Reaksi nomor 1 tidak dapat berlangsung. Nah, jadi bagaimana kita untuk menyelesaikan soal ini ya, adik-adik sekalian? Nah, ketepatan di dalam soal ini kan tidak disebutkan ya, berapa sih nilai potensial sel yang dimiliki pada masing-masing reaksi. Jadi pada masing-masing reaksi ya, jadi nggak bisa kita tebak bagaimana reaksi yang berlangsung, apakah dia spontan atau tidak ya. Nah, jadi solusinya kita bisa keluarkan jurus terakhir, yaitu deret volta. Nah, itu dia. Bagaimana tadi katanya? Semakin ke kanan, nilai potensial sel pereduksinya semakin besar, ya kan? Semakin ke kiri, nilai potensial sel pereduksinya semakin berkurang atau bernilai negatif, sehingga dia lebih cenderung mudah mendesak unsur logam ataupun ion logam yang ada di sebelah kanannya. Itu dia. Nah, kita lihat yang pertama ini, reaksi 1 ya. Ini kan Fe logamnya ya, dan Cu2+ adalah ionnya. Apakah Fe bisa mendesak Cu? Kita lihat di dalam deret volta ini, mana Fe-nya? Ah, ini Fe-nya. Cu mana? Ini.
karena posisi si Cu ada di sebelah kanan daripada CV, maka sudah jelas reaksinya ini akan dapat berlangsung dengan spontan. Bagaimana dengan reaksi kedua? Logamnya Ni, ion kationnya adalah Z012, Ni dengan Zn ya. Mana ini? Ini Zn mana? Wah, ini ternyata Zn itu ada di sebelah kiri daripada Ni. Nah, sesuai dengan konsep tadi ya, yang logam yang bisa mendesak adalah logam yang berada di sebelah kirinya ya. Jadi saya ulang kembali, logam yang cenderung bisa mendesak logam lainnya apabila dia memiliki apa? Sifat oksidasinya lebih besar, kan? Lebih besar, atau potensial reduksinya lebih kecil, sehingga dia bisa mendesak ataupun mengusir logam yang ada di sebelah kanannya yang memiliki potensial sel reduksinya lebih besar, seperti itu. Oke? Nah, jadi kesimpulannya, reaksi nomor 1 dapat berlangsung karena logam Fe dapat mendesak ion Cu2+. Sedangkan reaksi nomor 2 tidak dapat berlangsung karena apa? Karena logam Ni tidak dapat mendesak ion Zn2+. So, the answer is iya, C ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke. Bagaimana adik sekalian? Cukup mudah bukan untuk memahaminya? Ya, supaya lebih mantap lagi, silakan ulangi kembali mempelajari materi ini dan kerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sel volta supaya semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki. Baik, nah saya rasa sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga umur kita panjang, kita dapat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dengan materi elektrolisis.